Shalom guys, ketemu lagi dengan saya. Kalau bicara tentang komunitas, tentu semua orang, bahkan banyak orang punya komunitas, macam-macam komunitas. Ada komunitas lari, ada komunitas sepeda, ada komunitas Mobile Legend dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, kita juga butuh komunitas. Karena sejarah gereja, bahwa gereja itu dapat bertumbuh, berkembang, dan berdampak luar biasa karena dimulai dari komunitas. Kelompok-kelompok yang setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, dan mereka saling mengasihi, mereka saling memperhatikan, dan mereka memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya komunitas itu? Nah, komunitas itu sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Kristus, kita memang sangat butuh. Karena di sana kita dapat mengalami banyak hal yang baik. Nah, dalam banyak hal yang baik itu yang pertama, salah satunya adalah pertumbuhan rohani. Nah, di dalam komunitas orang saling sharing, orang saling berbagi, orang saling menasehati, meneguhkan, menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Nah, karena itu jangan jauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan komunitas. Karena dengan demikian kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi semakin bertumbuh dan berkembang. Nah, yang kedua, kita mendapat dukungan sosial dan emosional. Kadang-kadang kan dalam pergaulan sesama di tengah-tengah masyarakat ini kita menghadapi banyak tantangan. Kita menghadapi berbagai persoalan yang sifatnya emosional dan sosial. Nah, kemudian tantangan-tantangan ini kadang-kadang melukai atau menyerang diri kita. Nah, di komunitas kita bisa diterima, kita bisa saling memahami, mengerti, dan saling mendukung, bahkan memberikan dukungan satu sama lain. Jadi penting sekali kita ada di dalam komunitas. Ini sesuatu yang sangat baik dan positif. Apalagi di komunitas itu kita saling meneguhkan dengan firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan kembali bahwa sesungguhnya kita yang hidup di dalam Kristus, kita tidak pernah sendiri, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita menyertai kita sampai kesudahan alam. Nah, nilai-nilai dalam komunitas itu banyak. Tentu kalau kita ikuti satu komunitas, kita juga harus tahu komunitas apa ini. Dia mau bawa kita kemana? Nilai-nilai yang ada di sana adalah apa? Karena juga banyak komunitas di luar sana yang dampaknya itu buruk buat orang-orang yang mengikutinya, merugikan. Ada komunitas yang bahkan mencelakakan orang lain. Nah, karena itu kita pun harus selektif. Nah, di dalam komunitas-komunitas itu pun kita harus lihat nilai apa yang ditawarkan kepada kita sehingga kita bisa mau bergabung di sana. Nah, komunitas iman Kristen, komunitas gereja, komunitas anak-anak, orang-orang yang percaya adalah komunitas yang punya nilai yang tentu nilai yang pertama adalah nilai kasih. Sebab Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih. Maka nilai yang paling utama yang ada di dalam komunitas Kristen adalah kasih. Kalau komunitas itu toksik, biasanya menceritakan nama orang, merusak, bahkan mempergunjingkan nama orang lain, atau juga mencari keuntungan buat diri sendiri dan sebagainya, keluar dari komunitas itu karena itu komunitas tidak sehat. Nah, yang berikutnya adalah di dalam komunitas itu ada namanya kebersamaan. Ada yang bersama-sama kita di dalam segala hal. Nah, kemudian di dalam komunitas itu juga kita menemukan yang namanya kerendahan hati dan pelayanan, dan kesetiaan dan komitmen untuk terus melayani Tuhan. Ini nilai-nilai yang perlu kita lihat.
Nah, jadi kalau datang ke komunitas, kalau komunitas itu toksik, sukanya mendahulukan hal-hal yang tidak benar, walaupun komunitas rohani, tetapi ya sebaiknya ditinggalkan saja, ditinggalkan saja. Ya, memang ada komunitas yang positif dan ada komunitas yang tidak membangun sama sekali, ya, bahkan melemahkan kita. Orang-orang di dalamnya juga sukanya saling menyerang dan menyakiti satu sama lain. Nah, peran dari komunitas itu tentu harus ada. Dalam hidup itu perannya adalah yang pertama, komunitas itu memberikan pembinaan iman kepada kita. Komunitas itu memberikan manfaat yang baik, ya kan? Kalau kita komunitas Kristen, berarti kita komunitas orang-orang percaya dalam satu gereja, maka komunitas itu haruslah komunitas yang membangun iman kita. Kemudian komunitas yang melakukan kehendak Tuhan, yaitu pelayanan misi Yesus Kristus. Ya, jadi banyak juga komunitas yang cuma kumpul-kumpul, makan, minum, ya tidak apa-apa juga sih, karena memang adanya hubungan sosial. Tetapi perlu diingat bahwa komunitas itu harus punya tujuan, punya arah, mau kemana komunitas itu. Sehingga kita tidak membuang banyak waktu dengan ada di komunitas itu. Nah, tantangan-tantangannya tentu ada. Dalam berkomunitas itu pasti ada tantangannya. Tantangannya adalah ya kadang-kadang egoisme, mau menang sendiri, kemudian perbedaan pendapat, terjadinya konflik, ya kan? Kemudian ya ketidaksesuaian mengenai hal-hal tertentu itu pasti ada saja. Namun kita dituntut untuk menjadi dewasa, dituntut untuk pandai-pandai untuk mengelola di dalam kebersamaan itu. Karena di mana ada banyak orang, tentu ada banyak pemikiran, banyak apa ya namanya pendapat, banyak keinginan, banyak kehendak. Nah, karena itu kita harus bisa untuk mengelola hati kita, diri kita sendiri, bahkan dengan orang lain. Nah, kadang-kadang kan orang lain tidak mau tahu tentang keadaan kita. Yang mereka mau tahu adalah bahwa kita dalam keadaan terbaik terus. Mereka tidak tahu bahwa sebagai manusia, kadang-kadang orang itu kuat, kadang-kadang orang itu lemah, kadang-kadang dia dalam keadaan kesulitan dan sebagainya. Tetapi di depan banyak orang, orang selalu akan melihat bahwa kita dan bahkan menuntut kita selalu dalam performa yang terbaik. Nah, dalam hal ini memang kita perlu pandai-pandai bijak untuk membawa diri, menempatkan diri di mana kita harus mengelola kondisi-kondisi di sekeliling kita. Nah, kita tentu baca dalam firman Tuhan berbagai firman Tuhan dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ada dalam komunitas yang terus mendorong kita untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ini terjadi pada cara hidup jemaat mula-mula, di mana mereka hidup di dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul bersama mendengar firman Tuhan, lalu mereka pergi memberitakan firman Tuhan, dan semakin hari jumlah mereka makin ditambahkan. Dan hidup mereka menjadi teladan, menjadi contoh, dan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Nah, tentu komunitas itu orang-orangnya haruslah orang-orang yang positif dan membawa kesukaan bagi banyak orang. Nah, kayak begitu. Jadi ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada saling mendukung, ada kebersamaan di sana. Nah, itu komunitas. Nah, karena itu jangan lupa bergabung dengan komunitas-komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam iman, dalam Yesus Kristus, saling menguatkan dan terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.